Hola teman-teman semua, kembali lagi bersama gue di channel Tuition. Kali ini aku akan membahas poin penting dari movie Ultraman Dagger. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, kita berikan energi dan let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Save Home. If I quit this season, I still be the greatest. Ya, seperti yang dijangka-jangkakan, kita tidak perlu menunggu lama untuk menonton movie Ultraman Dagger. Ya, 2 hari yang lalu movie Ultraman Dagger sudah tayang. Nah, setelah itu ternyata movie-nya keren. Kanata juga hampir entet. Tapi ini sedikit spoiler aja ya. Kalau kalian tidak ingin kena spoiler, tonton dulu movie Ultraman Dagger dulu ya. Langsung aja ke poin dari Ultraman Dagger movie. Langsung aja check it out. Yang pertama adalah Ultraman Dynasty ya. Ultraman Dynasty ini berasal dari planet yang manusia dan monster itu hidup berdampingan seperti Ultraman Cosmos ya. Tapi si Gilbelus ini datang dan menghancurkan planet tersebut. Pada akhirnya planet tersebut itu hancur ya. Ya nggak hancur sih, tapi ini sedikit membuat kerusuhan. Ya ini ternyata Ultraman Dynasty ini kenapa color timernya merah? Karena saat Dynasty ini berubah, dia dalam keadaan sekarat, dan sekaratnya ini membuat color timer dari Ultraman Dynasty ini berubah menjadi merah. Ini sedikit terungkap ya bahwa kenapa color timer Ultraman Dynasty itu merah terus. Yang kedua adalah Gibelus ya. Di sini villain yang menarik. Villain ini sesungguhnya itu sangat amat menyebalkan. Kenapa? Karena musuh ini membuat eksperimen kepada manusia maupun yang ada di planetnya si Dinas ya. Dan musuhnya ini saat tiba di planet bumi itu sangat kejam. Pertama, dia melakukan kepada manusia itu, rohnya itu diambil dan jiwanya itu ya seperti orang tertidur lah. Tapi di sini di final eksperimennya malahan jiwanya juga diambil cuy. Gimana nggak kejam gitu. Villain sebenarnya villain ini ya cerdik, tapi ya kalau dia jadi protagonis dia pasti sudah aman cuy. Tapi dia menjadi antagonis atau menjadi villain dari Ultraman Dagger. Yang ketiga adalah Ultraman Dena. Ya di sini Dena berperan penting di cerita movie Ultraman Dagger. Kenapa? Karena yang memberi kekuatan Ultraman kepada Dinas adalah Ultraman Dyna. Itu sebabnya ya. Tapi Dyna ini tidak memunculkan Asuka Hyunho dari Ultraman Dyna. Saat diberi kekuatan pada Ultraman Dyna, Dinas ini keadaan sekarat sudah ku jelaskan tadi ya. Ya pada saat itu Dinas yang tidak sadarkan diri berubah menjadi Ultraman. Dia langsung sadar saat berubah menjadi Ultraman itu, dia sudah sadar. Akhirnya Dyna dan Ultraman Dynasty ini bekerja sama untuk menyelamatkan planet dari Ultraman Dyna. Yang keempat adalah Dagger. Ya, kenapa Dagger? Ternyata di sini Kanata berubah menjadi Dagger setelah dia hampir mati cuy. Aku nggak tahu kenapa, tapi pada saat Kanata sekarat, kartu dari monster yang awalnya untuk melindungi tim Godzilla itu bergabung menjadi satu dengan kartu Ultraman Dinas, dan kartu itu berubah menjadi Ultraman Dagger Flash Type. Dan di sini Dagger hanya memakai form Flash Type-nya saja ya, tidak memakai Miracle Type maupun Strong Type maupun Dynamic Type. Nah, pada saat episode 25 atau episode terakhir dari
Ultraman Decker itu kan kartu dan di flashernya kembali ke masa depan ya, tapi ya dia sebenarnya itu card holdernya itu juga kembali, tapi Kanata ini memilih untuk memakai flash tab terus saja ya. Dan di sini the power of flash tab. Oke, yang terakhir adalah ending. Ya, ending di sini sedikit terlalu buru-buru oleh Suburaya karena setelah Decker atau Kanata bisa berubah menjadi Ultraman, si Gibelus ini diserang habis-habisan sama Kanata dan tim God Select lainnya. Pada waktu itu dia terlalu buru-buru. Yang pertama itu tidak dijelaskan kenapa Asumi Decker itu mendapatkan kekuatan Ultraman Decker, itu tidak dijelaskan ya. Waktu durasi 1 jam 15 menit itu tidak mungkin lah kalau dijelaskan, tapi yang dijelaskan adalah Dinas yang berubah menjadi Ultraman. Ya mungkin mirip-mirip lah dengan Asumi Decker yang berubah menjadi Ultraman, mungkin mirip. Ending di movie kali ini adalah Kanata yang pergi keluar angkasa bersama Dinas, Hanejiro dan Ichika, dan satu tim TPU yang ikut serta dalam penelusuran si Kanata ini. Yang kedua, Ryuman yang menjadi Kapten God Select sekarang. Wow. Dan 3 orang tim TPU yang diangkat menjadi God Select. Yang terakhir itu di tim Ryuman ini ada sesuatu yang keren, yaitu Hanejiro 2.0. Aku lupa ya, karena itu benar-benar ending dan scene-nya itu cepat, jadi tidak seperti yang lainnya. Oke, itulah poin-poin pentingnya. Jangan lupa like, subscribe, dan follow Gaku yang ada di sini. Jangan lupa senyum hari ini. Ya, terima kasih yang sudah support aku sampai sekarang ini. Matur nuwun wis ndelok video iki. Assalamualaikum and dah.